Salam semuanya teman-temanku, senang hari ini kita berjumpa kembali. Dan selama 10 menit ke depan saya mau membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan yang berjudul Suara Tuhan, ya, bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Sebenarnya apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Ya, tentu saja jawabannya iya. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tentu saja Dia bisa berbicara kepada kita. Pada zaman Perjanjian Lama kita bisa melihat bahwasanya Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya, ya. Tuhan juga berbicara kepada imam besar. Tuhan juga berbicara kepada raja seperti Raja Daud, kepada orang yang dekat dengan Dia. Namun di dalam Perjanjian Baru ada pembaharuan, ya. Artinya pada waktu Yesus itu mati di kayu salib, bukan hanya untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, tetapi Yesus itu juga mati untuk membuka hubungan kita dengan Bapa, ya. Pada waktu itu ketika Yesus disalibkan, antara jam 12 sampai jam 3 langit menjadi gelap. Dan pada waktu itu ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, tabir bait suci terbelah dua, ya, dari atas ke bawah. Jadi apakah tabir bait suci itu? Adalah pembatas daripada ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, itu di dalam bait suci. Jadi pada zaman itu bahwasanya hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi hanya imam besar yang bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam bait suci. Tapi karena pengorbanan Yesus, tabir bait suci itu telah terbelah dua dan semua orang bisa masuk ke dalam ruang Maha Suci, ya. Dan tidak ada lagi halangan. Jadi semua orang bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Bagi orang-orang yang percaya tentunya. Puji Tuhan, saya akan dulu bacakan dengan ayat ini dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, dan domba-dombaku itu akan mengikut aku, dan mereka akan mewarisi kerajaan sorga. Amin. Kita sebagai pengikut Yesus, sebagai domba-domba Tuhan, kita bisa mendengar suaranya. Maksudnya di sini bahwasanya kita bisa mendengar suara Tuhan di dalam hati nurani kita. Amin. Di dalam hati nurani ini Tuhan bisa berbicara. Jadi Tuhan akan menuntun kita. Sebenarnya hanya sedikit orang-orang yang percaya bisa mendengar suara Tuhan di dalam hati nurani mereka. Mengapa demikian? Itulah karena kurangnya satu hubungan pribadi, kurangnya satu persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan yang intim kurang bagi orang-orang yang percaya. Hingga orang-orang percaya merasa, apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Coba renungkan sebentar. Apakah kita pernah mendengarkan suara Tuhan? Anda sendiri bisa menjawab secara pribadi, lepas pribadi, ya. Sesungguhnya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Mengapa kadang-kala kita lemah, ya? Seringkali orang-orang yang percaya itu kalah. Kalah di dalam peperangan. Artinya di dalam peperangan, pergumulan atas masalah-masalah kita. Kenapa kita kalah? Karena kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena kita kurang mendengarkan suara Tuhan, ya. Setiap manusia di dunia ini memiliki dua alam, ya. Satu alam di dunia ini, inilah daging kita. Tapi ada lagi alam roh. Di alam roh itulah kita kalah dan menjadi kita lemah, dan itu mempengaruhi kehidupan kita, ya. Suatu waktu nanti saya akan ceritakan tentang alam dunia ini dengan alam roh. Mengapa orang bisa menjadi gila, ya.
Karena di alam roh dia itu diikat oleh iblis. Namun saya mau ceritakan kepada kita bahwasanya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Yaitu dengan memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan? Apabila kita datang kepada Tuhan, apabila kita merenungkan kasih Tuhan itu, kita merenungkan segala kebaikan demi kebaikannya, kita merenungkan pengorbanannya yang luar biasa itu, kita merenungkan firman-Nya. Amin. Kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi apabila ada suatu masalah diperhadapkan kepada kita, kita akan mendengarkan suaranya. Kenapa permasalahan ini diperhadapkan kepada aku? Bagaimana aku bisa melewatinya? Kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi saya lihat kenyataannya bahwasanya banyak orang-orang percaya, bahkan yang sudah melayani di gereja, masih bisa menyimpan sakit hati. Coba bayangkan, sudah 25 tahun melayani di gereja, tapi masih bisa menyimpan sakit hati. Makanya terpuruk keadaannya, makanya lemah, makanya tidak ada kemuliaan Tuhan di wajahnya. Mengapa demikian? Karena kurang mendengarkan suara Tuhan. Berbeda kalau kita membaca Alkitab dengan kita mendengarkan suara Tuhan, ada perbedaan. Karena kalau kita mendengarkan suara Tuhan itu akan betul-betul menjadi rema bagi kita, akan betul-betul kita mengingatnya, ya, dan akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kita semua bisa mendengarkan suara Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan, sehingga kita bisa melewati permasalahan demi permasalahan dan keadaan yang sedang menimpa seluruh dunia saat ini. Dengan datangnya hanya hembusan angin, ya. COVID-19 itu kan hanya hembusan angin. Dia datang dan merubah seluruh peradaban di dunia ini. Seluruh peradaban di bumi ini berubah hanya dengan hembusan angin. Begitulah kita rentannya, begitulah lemahnya manusia ini, dan kita tidak ada apa-apanya. Hanya hembusan angin, peradaban seluruh dunia menjadi berubah. Tapi mari kita dengarkan suara Tuhan, supaya kita bisa kuat. Apa maksudnya dengan kedatangan COVID-19 ini? Apakah kita semakin dekat dan semakin mau berseru kepada Tuhan? Kalau Joshua pada waktu dia mengalami kekalahan, dia datang kepada Tuhan, dia merobekkan jubahnya, dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, mengapa kami harus kalah? Mengapa kami harus lari membelakangi musuh kami? Dia menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban kepada dia. Amin. Demikianlah saudaraku, firman Tuhan saya sampaikan pada hari ini. Kita mari dengarkan suara Tuhan dengan datang lebih sungguh, dengan merenungkan firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, saya angkat satu pujian bagi kita. Kita akan tutup dengan doa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa, Bapa, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa,
Kami rindu untuk lebih lagi merenungkan firman-Mu. Kami rindu untuk lebih lagi merenungkan segala kebaikan demi kebaikan-Mu. Kami rindu lagi untuk lebih merenungkan kasih-Mu, Tuhan. Agar kami bisa lebih dekat lagi dengan-Mu, bisa mendengarkan suara-Mu, dan kami bisa Engkau tuntun untuk dapat melewati gelombang demi gelombang badai permasalahan dunia ini, dan kami bisa menang di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya teman-temanku yang sudah mendengarkan siaran live streaming ini, semuanya dikuatkan, semuanya bersukacita, semuanya sampai pada panggilan dan maksud rencana-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat menikmati hari Minggu yang indah ini. Bye bye. God bless you.